Woi yo, balik lagi sama Ketua Sekte dalam pembahasan spoiler alur cerita versi novel Donghua Solen 2 bagian 372 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum nyimak spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu ya guys ya. Supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita di bagian kali ini. Untuk linknya ada di kolom deskripsi guys ya. Dan buat teman-teman juga yang pengen nonton versi dongguanya, udah komplit di daftar playlist ya guys ya. Oke lah, gak usah kelamaan lagi di awal video, langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Di saat King Baginda Frank, Huo Yuhao mengatakan ingin mengajaknya untuk bertaruh, Juzi lantas menurunkan suaranya dan menunjukkan wajah bingung di hadapan tatapan banyak pasukannya. Sementara Huo Yuhao mengatakan, meskipun dirinya sudah tidak lagi memiliki ikatan apapun alias bersandiwara memutuskan hubungan dengan kota Shrek, tapi Yuhao tetaplah ingin melindunginya. Oleh sebab itu, Yu Hao ingin bertarung dalam 10 pertempuran untuk menentukan pemenang. Dirinya akan menghadapi 10 perwakilan dari kerajaan Ryu secara bergantian dalam pertarungan hidup dan mati. Selama salah satu dari 10 orang tersebut mampu membunuhnya, maka semuanya dianggap berakhir. Tapi jika dirinya memenangkan 10 pertempuran, Juzi harus segera menarik pasukan dari Akademi Shrek serta menghentikan perang selama 3 tahun. Jika Juzi setuju, mereka bisa segera memulai taruhan. Tapi jika tidak, maka kerajaan Ryu harus siap melihat seluruh warga sipilnya berubah menjadi lautan darah. Waduh, jahat bener ya guys ya. Mendengarkan perkataan Wu Yuhao, Juzi tiba-tiba saja menyadari kalau Yuhao ternyata sudah lama merencanakan hal ini. Tujuannya pastilah ingin menekan dan mengancamnya. Dia secara tidak langsung mengikat pasukan kerajaan Ryu dalam taruhan. Selain itu juga, dan sudah kita bahas di spoiler sebelumnya, jika Juzi tidak menerima taruhan, maka ancaman dari perkataan Yu Hao yang akan membunuh warga sipil dan para jenderal akan terus menjadi ketakutan, bahkan bisa membuat sebagian pasukannya melakukan pemberontakan. Dengan adanya alasan tersebut, maka tidak heran Yu Hao rela membayar harga mahal dengan reputasinya. Pada saat yang sama, jika Yu Hao berhasil memenangkan taruhan, maka tekanan pada kota Shrek akan sepenuhnya menghilang. Bahkan rencana untuk menyerang kerajaan Singlo juga akan hancur total. Memikirkan hal tersebut, Juzi sempat menegaskan kalau kerajaan Ryu tidaklah memiliki keraguan untuk menerima taruhannya. Tapi taruhan yang diajukan Yu Hao tidaklah adil. Jika pihak Ryu kalah, mereka akan kehilangan 10 orang dan harus mundur dari medan perang. Tapi ketika Yu Hao kalah, dia hanya akan kehilangan satu kehidupan. Huo Yuhao benar-benar ingin memberikan acungan jempol atas pemikiran cepat Juzi di tengah-tengah tekanan. Target utama Huo Yuhao pada dasarnya adalah anggota Sekte Roh Suci. Namun dikarenakan keselamatan pasukan Ryu tidak cukup untuk memotivasi Zongliwu bertindak, bahkan Sekte Roh Suci lebih suka melihat banyak orang tewas untuk meningkatkan kultivasi. Maka Yuho berniat memancing Zongliwu menunjukkan diri dengan cara luar biasa. Sambil memikirkan hal itu dan mengangguk atas pertanyaan Juzi sebelumnya, Huo Yuhao lantas membuka dimensi spektral dan meminta tubuh fisik Raja Beruang Esiobai menunjukkan diri. Pada saat yang sama, Yuho juga menunjukkan belati embun pagi Dewa Emosi dan menegaskan, belati di tangannya merupakan senjata ilahi. Bahkan berkat belati tersebut, dia sebelumnya mampu menahan serangan Dewa Binatang Roditian. Saat dia berbicara, belati embun pagi tiba-tiba melayang di udara dengan cahaya hijau kebiruan dan melesat secara perlahan menyentuh penghalang terhubung Legiun Ponik Api. Sebelum Juzi memberikan perintah,
seluruh pasukan Phoenix Api jelas meningkatkan kekuatan pertahanan ke tingkat maksimal. Namun ketika belati bersentuhan dengan sangat lembut, penghalang tersebut langsung terkoyak dan hancur. Kejadian tersebut jelas telah membuktikan ucapan Yuho sebelumnya kalau belati embun pagi di tangannya merupakan senjata ilahi. Pasalnya tidak mungkin senjata biasa bisa menghancurkan penghalang terhubung hanya dengan sebuah sentuhan lembut, sehingga menandakan tidak heran jika belati tersebut bisa menahan serangan dewa binatang roh. Setelah menarik kembali belatinya, Yu Hao mengatakan, adapun binatang di sebelahnya tidaklah perlu dijelaskan. Mereka yang berhubungan dengan tubuh roh pastilah mengerti. Oleh sebab itu, Yu Hao meminta Zhong Liwu menunjukkan diri daripada hanya mengamati dari kejauhan. Bersama dengan suara Huo Yu Hao, cahaya merah kehitaman melesat ke langit dari kamp kerajaan Ryu, kemudian menampilkan sosok jelek Zhong Liwu. Matanya dipenuhi dengan keserakahan ketika menatap tubuh fisik Xiaobai. Dia bahkan tidak memperdulikan Huo Yu Hao. Sebagai pemimpin sekte Roh Suci, Zhong Liwu benar-benar tidak mengerti bagaimana Yu Hao bisa mengubah binatang roh menjadi makhluk kematian. Namun dia sangat yakin binatang roh yang dirubah menjadi seperti itu pastilah memiliki kekuatan luar biasa lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan mengubah binatang roh menjadi makhluk kematian merupakan salah satu tujuan Zhong Liwu selama ini. Itulah sebabnya dia sebelumnya berambisi membunuh Di Tian. Namun sayangnya, kekuatan Dewa Binatang Roh Jagoan Mimin jauh lebih kuat dari harapannya, sehingga membuat sekte Roh Suci mengalami kerugian besar dalam upaya pemburuan. Bahkan Zhong Liwu terluka cukup parah dan baru saja pulih setelah 2 hari beristirahat. Satu-satunya alasan mengapa dia bisa melarikan diri dari hutan Stardo, hal itu karena Di Tian juga mengalami cedera. Jika tidak, mungkin Zhong Liwu akan terkubur selamanya di hutan Stardo bersama 6 anggotanya. Memikirkan hal itu, Zhong Liwu terus menatap Juzi, seolah-olah meminta persetujuan darinya, sehingga membuat Juzi yang memahami tujuan Yu Hao menargetkan sekte Roh Suci langsung mengangguk. Mendapatkan persetujuan tersebut, Zhong Liwu lantas menatap Yu Hao dan mengatakan, jika Yu Hao nantinya kalah, mereka bisa saja tidak membunuhnya. Namun dengan syarat, Yu Hao harus mau bergabung dengan sekte Roh Suci. Bukan tanpa alasan, Zhong Liwu mengatakan hal seperti ini, di mana dia sudah mengetahui Yu Hao memiliki kemampuan luar biasa seperti halnya para mastro jahat. Bahkan sempat dijuluki sebagai putra suci oleh wakil ketua sektenya. Terlebih lagi melihat bagaimana Yu Hao mampu merubah binatang roh menjadi makhluk kematian. Hal itu jelas semakin membuat Zhong Liwu tertarik kepadanya. Bahkan akan menjadi pukulan besar bagi Akademi Shrek jika murid Dewa Naga Dolomuan bergabung dengan sekte Roh Suci. Tidak memperdulikan pikiran Zhong Liwu, Yu Hao justru mengangguk tersenyum dan mengatakan, asalkan sekte Roh Suci bisa mengalahkannya, maka dia pastilah akan bergabung dengannya. Sehingga membuat Zhong Liwu tertawa manis mendapatkan janji tersebut. Sambil tersenyum licik melihat tingkah Zhong Liwu yang tidak sadar masuk ke dalam jebakan Yu Hao, Juzi lantas menegaskan kalau taruhan telah disetujui. Pertempuran akan diadakan dalam waktu 2 jam dari saat ini di titik tengah antara kamp pasukan Ryu dan kota Shrek. Pemenang akan diputuskan setelah 10 pertempuran. Huo Yu Hao tersenyum, tetapi tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatap mata Juzi. Setelah itu, dia meraih tangan Tang Wutong dan terbang menuju tanah datar. Sesaat kemudian, klon tubuh spiritualnya di hadapan Juzi juga menghilang. Setelahnya, belati embun pagi dan tubuh fisik Xiaobai juga menghilang tanpa jejak. Pada dasarnya, jarak antara kota Shrek dan pasukan kerajaan Ryu sekitar 40 km, sehingga titik tengah berjarak 20 km. Tidak diragukan lagi akan menjadi tempat teraman bagi kedua belah pihak, sehingga pertempuran nantinya bisa berjalan adil. Setelah mendarat di tanah, Wu Yu Hao menyilangkan kakinya dan duduk memulai kultivasi. Tang Wutong hanya berdiri dengan diam sambil mengawasinya. Sementara Juzi segera membawa seluruh pasukan menuju kamp utama dan mengadakan pertemuan.
Setiap prajurit dan komandan dari kerajaan Ryu telah menyaksikan kejadian sebelumnya. Oleh sebab itu, Juzi tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Dia hanya ingin mengajukan dua pertanyaan setelah menerima tantangan Yu Hao. Pertama, siapakah 10 orang yang harus dikirim? Kedua, siapakah yang akan menerima dua harta yang sebelumnya Yu Hao tunjukkan? Zongliwu jelas langsung menunjukkan tatapan serius ketika Juzi mengajukan pertanyaan, tapi tidak ada yang tahu apa yang sedang dia pikirkan. Pada saat ini, ada banyak individu kuat berkumpul. Selain dari pasukan elit, ada juga para petinggi sekte Roh Suci. Bahkan ada beberapa individu kuat dari aula kebijaksanaan Kerajaan Rio. Tidak berselang lama, seorang Master Alatro level 9 melangkah maju dan mengatakan, pertempuran tersebut harus dimenangkan oleh Kerajaan Rio, sehingga dia menawarkan diri untuk menghabisi Huo Yuhao. Master Alatro lainnya langsung mengangguk setuju. Mereka semua bukan idiot. Setelah melihat Zongliwu sebelumnya sangat tertarik dengan tubuh fisik Xiaobai, mereka jelas tidak akan membiarkan Zongliwu mendapatkannya. Terlebih lagi mereka juga bukan demi imbalan, melainkan memang ingin menghabisi Huo Yuho demi kerajaan Rio. Pada saat ini, Juzi lantas melirik Zongliwu dan meminta pendapatnya, sehingga membuat Zongliwu bersandiwara bersikap bijak dan mengatakan kalau semua rampasan perang seharusnya memang diserahkan kepada kerajaan Rio. Saat menyelesaikan ucapannya, Zongliwu lantas menatap semua Master Alatro tingkat 9 dengan tatapan dingin, sehingga membuat semua orang langsung menunjukkan tatapan canggung. Mau bagaimanapun, kekuatan Zongliwu sebagai ketua sekte Roh Suci sekaligus guru kekaisaran tidak bisa diremehkan. Zongliwu melanjutkan, dikarenakan Huo Yuhao berani mengajukan taruhan, maka dia pastilah memiliki beberapa kemampuan khusus. Terlebih lagi, Yuho dikenal memiliki kemampuan bersembunyi dan kekuatannya juga luar biasa hebat. Dengan adanya fakta tersebut, Zongliwu mengusulkan kalau lebih baik Master murni melawan Yu Hao daripada seorang Master Alatro. Terlebih lagi dari aura yang sebelumnya Yu Hao pancarkan, dia seharusnya sudah mendekati level Dolo Transcendent. Tidak sampai di sini, di antara dua item yang sebelumnya Yu Hao tunjukkan, Zongliwu sangat setuju kalau belati embun pagi harus diserahkan kepada kerajaan Rio. Namun untuk tubuh mayat hidup beruang es seharusnya tidak dimiliki oleh kerajaan. Terlebih lagi hanya sekte Roh Suci yang ahli dalam bidang tersebut. Mendengarkan hal itu, salah satu Master Alatro lantas bertanya dengan heran, apakah artinya hal itu menjadikan sekte Roh Suci ingin menguasai tubuh mayat hidup untuk kepentingan pribadi? Kali ini Zongliwu tidak menunjukkan tatapan dingin seperti sebelumnya dan mengatakan dia tidaklah ingin mengambil makhluk kematian tanpa berkontribusi apapun. Dikarenakan setiap orang pastilah sangat menghargai kehidupan, serta tidak ingin mempertaruhkan nyawa bertarung sampai mati melawan Huo Yuhao, maka dia mengusulkan untuk mengirim anggota sekte Roh Suci sebagai kekuatan tempur utama, sehingga jika mereka berhasil membunuh Yu Hao, maka kedua benda milik Yu Hao bisa dibagi secara rata. Mendengarkan hal itu, jelas membuat Juzi hanya bisa memuji Wo Yu Hao. Rencana Yu Hao benar-benar berjalan sesuai harapannya. Dia bahkan mampu menyeret Zongliwu ke dalam jebakan dengan mayat beruang es. Tapi Juzi masihlah bertanya-tanya, apakah Yu Hao benar-benar mampu mengalahkan mereka? Sambil memikirkan hal itu, Juzi lantas mengangguk kepada Zongliwu dan menyerahkan pertempuran tersebut kepadanya, serta menegaskan kalau pertempuran nantinya menyangkut kebanggaan pasukan. Pada saat yang sama, pertempuran tersebut berkaitan dengan strategi perang yang selama ini telah mereka susun, sehingga hal ini bisa dianggap sebagai perintah resmi militer. Meskipun Zongliwu sempat terkejut mendengarkan Juzi memberinya perintah resmi militer, serta jika tidak berhasil menjalankan tugas akan mendapatkan hukuman sesuai militer, namun Zongliwu jelas tidak gentar. Dia sangat yakin dengan kemampuannya pasti bisa menghadapi Huo Yuhao. Di bawah pengawasan ketat dari para Master Alatro di sekitarnya, Zongliwu mengangguk perlahan dan berkata,
dia menerima perintah resmi militer dari Kaisar Dewi Perang Juzi, serta bersedia dihukum oleh militer jika gagal mengalahkan Huo Yuhao. Bersama dengan ucapannya dan disaksikan oleh seluruh petinggi pasukan militer, Zhong Liwu langsung menuliskan perintah resmi tersebut. Bahkan meskipun dia memiliki status sebagai pengawas militer dan guru kekaisaran kerajaan Ryu, Zhong Liwu jelas tidak akan bisa lolos jika gagal menjalankan tugas. Singkatnya, setelah menyerahkan surat tersebut kepada Juzi, Zhong Liwu segera meninggalkan tenda untuk mempersiapkan anggotanya. Sementara Tetua Su berkata kepada Juzi, apakah mereka benar-benar membiarkan Sekte Roh Suci berurusan dengan Yu Hao? Terlebih lagi jika Zhong Liwu berhasil mendapatkan makhluk kematian milik Yu Hao, mungkin Sekte Roh Suci akan jauh lebih menakutkan. Juzi melambaikan tangannya dan menjawab dengan jelas, Huo Yuhao tidaklah bodoh. Bagaimanapun, dia adalah murid Master Muan, anggota termuda dari Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek, dan juga pewaris Pavilion Dewa Laut di masa depan, sehingga tidak mungkin Yuhao berani melakukan taruhan tanpa persiapan, bahkan seolah-olah hanya ingin bunuh diri. Selain itu juga, dia percaya Yu Hao hanya bersandiwara memutuskan hubungan dengan Akademi Shrek, sehingga sudah menandakan Yu Hao telah mempersiapkan segalanya. Oleh sebab itu, dikarenakan Zhong Liwu sangat berambisi untuk menghadapi Yu Hao, maka mereka tidak salah jika mencobanya. Lagi pula, jika Sekte Roh Suci berhasil dikalahkan, mereka masih bisa menggunakan cara lain. Setelah mendengarkan apa yang Juzi katakan, para master alat roh yang kuat langsung terdiam. Sikap pasif dan agak konservatif Juzi bukanlah pilihan yang buruk untuk situasi saat ini. Di sisi lain, Huo Yuhao masih duduk diam di dataran luas antara kem Kekaisaran Ryu dan kota Shrek. Kekuatan jiwa di tubuhnya berfluktuasi secara berkelanjutan dan sangat stabil. Namun, meskipun Tang Wutong berdiri tepat di sampingnya, dia tidak dapat mendeteksi sedikit pun fluktuasi kekuatan jiwa dari tubuh calon suaminya. Inilah sebabnya mengapa dua inti jiwanya begitu menakutkan. Huo Yuhao dapat mengendalikan inti jiwanya untuk mengompres semua kekuatan jiwanya menjadi spiral kecil di tubuhnya. Spiral ini adalah hasil dari perpaduan sempurna antara kekuatan spiritual dan kekuatan roh. Inti jiwanya hanya akan menyerap energi asal langit dan bumi dari sekelilingnya, dan pasti tidak akan melepaskan energi apapun dengan mudah. Karena itulah, bahkan Zhong Liwu tidak dapat mengatakan dengan tepat seberapa kuat Huo Yuhao. Dia hanya bisa menebak dari nafasnya kalau Huo Yuhao belum menjadi Dolo Transenden. Meskipun pada kenyataannya, Huo Yuhao mungkin belum benar-benar menjadi level Dolo Transenden alias di atas level 95. Tapi jangan lupa, dia memiliki roh pelindung ganda dan dua inti jiwa. Kekuatannya saat ini berada di level 93, sehingga jelas tidak kalah kuat dari seorang Dolo Transenden biasa. Tidak hanya itu, Yuhao juga memiliki alat roh berbentuk manusia yang disebut armor Dewa Perang. Armor tersebut telah ditingkatkan ke puncak level 9 oleh Guru Xuan Ziyuan, bahkan mampu melepaskan atribut es sesuai dengan roh pelindung kedua Yuhao. Meskipun 1 lawan 10 dalam pertarungan tingkat Feng Hao Dolo belum pernah terjadi dalam sejarah benua Dolo, serta tindakan Yuhao seperti seseorang pemuda gegabah, namun jelas semuanya sudah dalam genggaman King Huo Yuhao. Lagi pula, tidak mungkin Yuhao hanya berniat bunuh diri di samping calon istrinya. Dan tiba-tiba saja, kita lanjut lagi di spoiler berikutnya guys ya. Jangan marah, pasti dilanjutin sampai tamat kok. Widih, gimana guys? Alur cerita spoiler di bagian kali ini lumayan seru ya guys ya. Ya walaupun gak ada baku hantam dan hanya ada perbacotan ngomongin strategi, tapi Yuhao bener-bener edun gila. Dia menantang 10 perwakilan dari pasukan Ryu untuk baku hantam dengannya. Bahkan Yuhao juga menunjukkan belati embun pagi serta mayat beruang es Yobai.
Ya tujuannya sudah jelas ya guys ya, untuk menarik Zhong Liwu berpartisipasi dalam taruhan, sehingga Yuho bisa menghabisi beberapa anggota kuat Sekte Roh Suci. Nah untuk kelanjutannya, kita bahas di hari Kamis sore ya guys ya. Nah biar nggak ketinggalan juga, lebih baik teman-teman klik subrek dan nyalain notifikasinya. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5, 10-year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah.